pintar sekali bermain musiknya. Iya Kak, puji Tuhan, ini semua karena berkat dari Tuhan, Kak Lexi bisa main musik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kalau Tuhan memberi talenta bermain musik, mari kita mau gunakan dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kak Lexi, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Ayo. Haleluya. Mari adik-adik, siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah tolong dan pelihara kami semua sehingga hari ini kami dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah mereka bersuka cita, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Allah bekerja, menjamah dan memberkati semua anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu online kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Wah, luar biasa. Sepertinya sudah siap memuji Tuhan nih. Yuk semuanya bangkit berdiri yang ada di Tunggu rumah. dulu Kak. Kenapa? Kita panggil anak-anak yang ada di sini. Iya lupa. Yuk mari masuk Ayo, semuanya. ayo. Kita mau memuji Tuhan. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah masih tetap bangkit berdiri. Kita masih akan memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang mainkan drummu. Duk tek, duk duk tek, duk tek, duk duk tek, duk tek, duk duk tek, duk tek,
Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita harus tetap bersuka cita. Kita nyanyikan lagu ini. Oh, sukacitaku. Param pam pam. Oh, sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, pasti akan menuruti firman-Nya. Mari kita naikkan satu pujian, Aku Mengasihi Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, kini saatnya Tuhan, kami rindu untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alkitabnya disiapkan. Lalu kita akan melihat beberapa cuplikan gambar yang akan menceritakan tentang tokoh Alkitab yang akan kakak ceritakan pagi hari ini. Cerita ini tentang seorang pahlawan yang gagah berani dari bangsa Israel yang bernama Gideon. Bagaimana ceritanya? Kita lihat sama-sama ya. Cerita Alkitab kita pada pagi hari ini berjudul Hakim yang dipakai oleh Allah. Terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Bagaimana cerita tentang seorang hakim yang dipakai Allah itu? Pada awalnya bangsa Israel melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Mereka menyembah patung yang adalah kekejian di mata Tuhan. Lalu Allah mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh musuh mereka, yaitu bangsa Midian. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak menyembah Tuhan. Bangsa Israel menyembah patung-patung. Bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka bersembunyi di gua-gua selama bertahun-tahun. Mereka takut karena mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Lalu bangsa Israel menjadi sangat miskin. Mereka akhirnya kembali minta tolong kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Allah. Mereka berseru membutuhkan pertolongan karena mereka sudah tidak punya jalan keluar lagi. Akhirnya bangsa Israel minta tolong kepada Tuhan dan bangsa Israel menemukan seorang yang bernama Gideon.
datang malaikat Tuhan kepada Gideon yang mengatakan, "Hai Gideon yang gagah berani, selamatkanlah bangsamu Israel," kata malaikat Tuhan kepada Gideon. Lalu Gideon menjadi bingung. Gideon berkata, "Aku ini masih muda. Aku ini anak terkecil dari keluargaku. Aku ini juga kaum yang paling kecil dari suku Israel. Mana mungkin aku bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini? Mana mungkin aku bisa menjadi pahlawan perang? Aku pun tidak bisa berperang." Begitu kata Gideon. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, "Jangan takut Gideon, Tuhan akan menyertai engkau." Gideon akhirnya mendengar perkataan malaikat tersebut. Gideon tidak percaya, apa betul Tuhan menyertai dia? Lalu Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Gideon membawa roti dan membawa daging kepada Tuhan. Akhirnya malaikat Tuhan mengeluarkan api untuk membakar persembahan yang Gideon berikan kepada Tuhan. Itu adalah tanda yang pertama yang diberikan Tuhan kepada Gideon, bahwa Tuhan menyertai Gideon. Roti dan daging itu terbakar karena Tuhan menerima persembahan Gideon. Kebesokan paginya Gideon juga meminta tanda kepada Tuhan karena dia masih ingin meyakinkan dirinya, apa betul Tuhan menyertai Gideon. Gideon masih belum percaya. Dia meminta tanda kepada Tuhan, kalau ada embun di atas bulu domba ini berarti Tuhan menyertai aku. Tetapi aku tidak meminta embun ada di tanah ini. Hanya yang ada di atas bulu domba yang terkena embun. Artinya Tuhan menyertai Gideon. Itu tanda yang kedua yang Gideon minta. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Gideon tidak percaya bahwa apa yang diminta oleh Gideon ternyata Tuhan berikan. Tanda yang diminta Gideon Tuhan jawab. Tuhan memberi embun di atas bulu domba saja, tidak di atas tanah. Itu adalah tanda yang kedua, bahwa Allah menyertai Gideon. Lalu tanda yang ketiga yang diminta oleh Gideon adalah, "Aku mau terbalik," kata Gideon. "Aku mau minta tanda ada embun di atas tanah dan tidak ada embun di atas bulu domba." Kebesokan paginya Gideon menaruh bulu domba di atas tanah. Dan dia akan terkejut dan dia melihat bahwa bahwa Allah menjawab permintaannya. Ada embun di atas tanah dan tidak terkena bulu domba. Wah, luar biasa Tuhan kita adik-adik. Dan akhirnya Gideon percaya bahwa Allah menyertainya. Menyertai Gideon untuk apa? Untuk menjadi seorang pemimpin perang yang akan membawa bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah Gideon memimpin perang bangsa Israel, Gideon harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gideon memilih pasukan-pasukan yang akan membantu dia untuk melawan bangsa Midian. Ada begitu banyak pasukan yang datang kepada Gideon untuk dapat membantu Gideon untuk melawan bangsa Midian. Lalu Gideon berteriak kepada pasukannya, karena Gideon tahu Tuhan tidak menghendaki pasukan yang banyak. Tuhan menyuruh Gideon untuk menyuruh pasukan-pasukan tersebut untuk pulang apabila pasukan-pasukannya takut. Lalu Gideon bilang, "Siapa yang takut untuk berperang, silakan pulang." Begitu kata Gideon. Permintaan Tuhan yang pertama kepada Gideon harus lakukan. Gideon harus menyuruh banyak pasukannya pulang apabila mereka merasa takut. Lalu begitu banyak pasukan yang menjadi penakut. Akhirnya pasukan Gideon hanya tersisa 10.000 orang yang berani untuk membantu Gideon memerangi bangsa Midian. Lalu yang kedua, Tuhan berfirman kepada Gideon, "Pasukanmu terlalu banyak Gideon. Engkau harus memilih lagi pasukanmu, karena aku akan membuat engkau menjadi kepala pasukan yang akan memenangkan perang untuk bangsa Midian." Lalu yang kedua, Tuhan memerintahkan Gideon untuk membawa pasukannya minum air. Apabila pasukannya minum air seperti anjing, yaitu meletakkan
membawa mulut mereka menghampiri air. Artinya orang-orang tersebut harus disuruh pulang. Tetapi apabila pasukannya yang minum itu berlutut memakai tangan, mengambil air menggunakan tangan dan membawa tangan mereka menyentuh mulut mereka. Dan itulah yang akan dipilih oleh Gideon untuk maju berperang. Pada akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, 300 orang terpilih untuk berperang melawan bangsa Midian bersama dengan Gideon. Luar biasa Tuhan, dari sekian puluh ribu pasukan, akhirnya disaring oleh Tuhan, disaring oleh Allah, hanya tersisa 300 pasukan yang gagah dan berani. Akhir dari ceritanya, bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Karena apa? Apakah karena 300 orang yang berperang? Tidak, karena 300 orang masih sangat sedikit melawan bangsa Midian yang begitu banyak. Karena apa mereka menang adik-adik? Karena Allah yang menyuruh Gideon berperang adalah Allah yang menyertai Gideon. Puji Tuhan, Allah yang menyuruh Gideon berperang adalah Allah yang menyertai Gideon. Puji Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah lihat gambar-gambar yang ada, cerita-cerita yang ada tentang bagaimana Gideon itu dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana Gideon percaya kepada penyertaan Tuhan yang memanggil Gideon. Walaupun awalnya Gideon tidak yakin pada dirinya sendiri, tidak yakin pada perkataan malaikat Tuhan. Tapi akhirnya Gideon percaya bahwa Allah yang memanggil Gideon adalah Allah yang menyertainya. Dan setelah Gideon percaya kepada Allah yang menyertainya itu, Gideon melakukan kebenaran firman Tuhan. Gideon melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di masa kita sekarang? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Allah menyertai kita? Bagaimana kalau kita dapat memahami bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang akan menyertai setiap kehidupan kita? Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19. Cerita di Injil Matius ini adalah cerita tentang seorang laki-laki yang meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia meragukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Cerita soal Bapak Yusuf di cerita di Matius ini. Nah, bagaimana tentang pengaplikasian dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Allah menyertai kita? Adik-adik yang di rumah menyertai kita semua. Bagaimana kita dapat percaya dan kita mengerti bahwa Allah menyertai kita? Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 kakak akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang bayi yang akan dilahirkan dan bayi itu akan dinamai Yesus, yang berarti juga di sini dikatakan Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Nah, Yesus, bayi yang mungil yang lahir 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama yang kita sembah hari ini. Tuhan Yesus yang sama yang adik-adik puji, yang adik-adik sudah nyanyikan tadi, sudah bergirang karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus yang sama itu yang artinya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Apabila adik-adik percaya di dalam nama Yesus, adik-adik mengerti bahwa apabila kita melakukan setiap kehendak yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, apa yang ada di Alkitab adalah kehendak Tuhan. Kita melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Adik-adik rajin baca Alkitab, itu kehendak Tuhan. Adik-adik rajin berdoa kepada Tuhan, itu juga kehendak Tuhan. Adik-adik menghormati orang tua, nurut perkataan mama papa, itu juga kehendak Tuhan. Kalau adik-adik melakukan kebenaran firman Tuhan, sama seperti Gideon,
melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh Gideon lakukan, dia lakukan. Karena apa? Karena Gideon tahu, Gideon yakin Allah yang menyuruhnya adalah Allah yang menyertai dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat tadi mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik tidak perlu ragu bahwa Yesus itu adalah Yesus yang menyertai adik-adik. Adik-adik hanya tinggal percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama yang menyertai Gideon. Ayat tadi adalah ayat hafalan untuk kita semua. Matius pertama ayat yang ke-23. Anak laki-laki mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kakak yakin dan percaya penyertaan Allah luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersyukur. Kita akan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan kakak yakin dan percaya Roh Kudus yang Allah berikan dalam kehidupan kita semua akan memampukan kita untuk kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Karena Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita semua akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kisah Gideon yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Gideon yang merupakan kaum yang terkecil dari bangsa Israel, anak yang paling kecil dari keluarganya, tapi Engkau memanggil dia untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, karena Engkau Allah yang menyertai dia. Dan Allah yang sama itu juga Tuhan, Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah yang akan menyertai setiap kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, kami masih kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Allah yang sama itu juga. Tuhan Yesus itu akan menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami akan melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Engkau ingin kami rajin berdoa, kami akan lakukan itu. Engkau ingin kami rajin membaca kitab suci. Engkau ingin kami rajin membaca Alkitab Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan itu yang akan kami lakukan Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan, Engkau Allah yang tetap menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati iman mereka, memberkati seluruh keluarga mereka Tuhan. Engkau memberkati dari tempat yang maha tinggi. Dan kembalikan kami Tuhan di jam-jam ibadah yang ada, untuk kami boleh selalu bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat hari ini. Kami berdoa di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.